Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa mangga. Ini saya pakai kemasan besar 15 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Selanjutnya aduk supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Dan setelah tercampur seperti ini, tambahkan 800 ml air. Lalu aduk-aduk. Untuk warnanya supaya lebih bagus, di sini saya tambahkan pewarna orange 3 tetes. Lalu aduk-aduk kembali. Dan ini warnanya udah bagus banget ya teman-teman. Selanjutnya masak puding mangga menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding seperti ini harus betul-betul sampai mendidih ya teman-teman. Itu tujuannya supaya tidak mudah basi dan juga tidak mudah berair. Setelah mendidih seperti ini, matikan api, lalu aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang dan juga buih-buih yang ada di permukaan ini hilang ya teman-teman. Jadi buih-buihnya ini kalau kita aduk-aduk terus, dengan sendirinya akan berkurang. Setelah uap panasnya berkurang seperti ini, tuang puding ke dalam loyang atau cetakan apa saja yang teman-teman punya. Jadi teman-teman, untuk fruit asidnya ini aku kelupaan, belum dimasukin tadi. Jadi ini aku masukin sekarang, baru nanti diaduk-aduk. Fruit asid ini penting banget ya teman-teman. Jadi ini wajib untuk digunakan untuk segala jenis puding yang rasa buah. Karena dari fruit asid itu nanti buahnya akan terasa. Jadi kalau misalnya bikin puding buah kayak gini, kalau misalnya fruit asidnya nggak dikasih, tuh nanti rasanya itu kayak ngambang gitu teman-teman, rasa buahnya. Ini diaduk-aduk sampai larut dan tercampur. Kalau sudah tercampur seperti ini, selanjutnya biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding mangganya sudah set seperti ini, selanjutnya ini akan saya potong-potong ya teman-teman. Ini saya potong menjadi potongan dadu. Untuk potongannya tidak terlalu besar tapi juga tidak terlalu kecil, jadi sedang aja ya teman-teman. Nah, jadinya itu seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya ini disisihkan terlebih dahulu. Kemudian lanjut siapkan kembali panci. Masukkan 1 saset agar-agar plain tanpa rasa tanpa warna. Ini beratnya 7 gram. Dan saya masukkan semuanya. Kemudian tambahkan 2 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing. Kalau mau lebih manis boleh ditambah, kalau tidak juga boleh dikurangi. Dan nanti akan dicicip pada saat sudah matang dan mendidih ya teman-teman. Selanjutnya tambahkan 1200 ml air. Lalu ini diaduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Selanjutnya masak puding bening menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau puding beningnya sudah mendidih seperti ini, selanjutnya kecilkan api. Lalu tambahkan 375 gram kental manis. Ini pakai 1 kaleng ya teman-teman. Kenapa saya masukkan kental manisnya setelah mendidih?
supaya tidak pecah ya teman-teman, karena kalau adonan pudingnya ini pecah itu nanti akan mempengaruhi rasa dari pudingnya. Dan juga kita tidak perlu ngaduk-ngaduk dari awal sampai akhir, jadi bisa sesekali aja diaduk waktu masih puding bening aja. Selanjutnya ini gunakan api sedang cenderung kecil, kemudian masak kembali sampai betul-betul mendidih. Untuk manisnya ini sudah pas banget, tapi kalau misalnya teman-teman merasa masih kurang manis, boleh ditambahkan lagi ya. Biasanya kalau untuk jualan itu cenderung lebih manis lagi. Kalau sudah mendidih seperti ini, matikan api. Jadi mendidihnya itu cukup sampai mendidih saja, tidak usah sampai belubuk-belubuk banget ya teman-teman, supaya adonannya tidak pecah. Selanjutnya ini diaduk-aduk sampai uap panasnya betul-betul berkurang ya teman-teman. Selanjutnya kalau uap panasnya sudah berkurang, masukkan jeli mangganya. Kemudian ini diaduk-aduk. Jadi pastikan ya teman-teman, pada saat teman-teman memasukkan jeli mangganya, itu puding susunya sudah betul-betul dingin ya teman-teman, tapi tidak beku. Jadi benar-benar uap panasnya itu udah hilang. Kalau misalnya dimasukin pas masih panas, itu nanti takutnya jelinya itu malah mencair. Nah, seperti ini sudah cukup. Untuk cupnya saya menggunakan cup puding 100 ml seperti ini. Langsung aja kita isikan. Puding mangga susunya udah mulai set ya teman-teman, dan ini bisa dimasukkan ke dalam kulkas kalau mau dimakan dingin, karena puding itu dimakan dingin lebih enak. Pertama, siapkan panci, kemudian masukkan 2 saset Nutrijel rasa kelapa. Ini yang beratnya 10 gram ya teman-teman, kemasan kecil. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir. 1 saset santan instan, ini kemasan 65 ml, dan 800 ml air. Selanjutnya aduk-aduk sebentar, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian lanjut masak puding menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai pudingnya mendidih. Setelah pudingnya mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kemudian tuang puding kelapa ke dalam wadah seperti ini, atau bisa menggunakan wadah lain juga ya teman-teman. Dan selanjutnya puding kelapa ini akan saya biarkan hingga betul-betul set. Kalau puding kelapanya sudah set seperti ini, selanjutnya ini akan saya serut ya teman-teman, menggunakan serutan kelapa atau dugan seperti ini. Nah, jadi seperti ini teman-teman. Lakukan hal ini sampai selesai. Selanjutnya kalau sudah selesai, ini disisihkan terlebih dahulu. Siapkan panci, masukkan 1 saset Nutrijel rasa jeruk, ini kemasan besar 15 gram. Tambahkan 7 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini boleh disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Bisa ditambah atau bisa juga dikurangi. Untuk menguatkan rasa jeruknya, tambahkan 2 saset Nutrisari. Ini saya pakai rasa jeruk peras. Tambahkan setengah saset agar-agar bening. Kemudian 1/4 sendok teh garam. Selanjutnya tambahkan 1200 ml air. Kemudian aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci.
Masak puding jeruk menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau puding jeruknya sudah mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu tambahkan 3 sendok makan susu bubuk. Ini saya pakai Denkau. Kalau mau di skip juga boleh ya teman-teman. Selanjutnya aduk-aduk lagi sampai susunya larut. Kalau susunya sudah larut dan sudah kembali mendidih seperti ini, matikan api. Lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Untuk mengemasnya, saya menggunakan cup puding blimbing 100 ml seperti ini. Selanjutnya, tuang puding jeruk ke dalam cup. Ini dituang setengah saja ya teman-teman. Ini semua puding jeruknya udah aku tuang dan selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set. Selanjutnya kita akan buat puding beningnya. Masukkan setengah saset agar-agar bening. Ini sisa tadi. Tambahkan 4 sendok makan gula pasir atau bisa ditambah atau dikurangi juga sesuai selera. Kemudian 1 saset nutrisari dan 600 ml air. Selanjutnya aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Kemudian masak puding menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai mendidih. Kalau pudingnya sudah mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian aduk-aduk sebentar sampai buih yang ada di permukaannya ini berkurang. Dan kemudian ini akan saya sisihkan terlebih dahulu supaya uap panasnya hilang ya teman-teman. Kita ke step berikutnya. Kalau puding jeruknya itu sudah betul-betul set, selanjutnya untuk puding kelapanya ini bisa kita taruhkan di atasnya secukupnya saja. Nah, seperti ini. Ini semua udah aku kasih puding kelapa. Selanjutnya untuk puding jeruknya tadi, ini kita tuangkan di atasnya seperti ini ya teman-teman. Ini dituangkan sampai terendam. Nah, seperti ini. Supaya pudingnya makin segar dan makin mantap, ini aku kasih topping biji selasi. Ini 1 sendok teh udah aku rendam ya teman-teman pakai air panas. Nah, tinggal kita taruh seperti ini di atasnya. Selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set ya teman-teman. Ini jangan ditutup-tutup terlebih dahulu sebelum betul-betul set dan dipastikan betul-betul dingin. Jadi supaya pudingnya itu nggak gampang basi dan juga nggak gampang berair. Kalaupun mau dimasukkan ke dalam kulkas juga harus ditunggu sampai betul-betul dingin ya teman-teman. Panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini kemasan besar 15 gram. Tambahkan 5 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya bisa disesuaikan dengan selera masing-masing. Kemudian tambahkan 800 ml air. Aduk-aduk, pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Dan untuk warnanya, kalau misalnya kurang hijau, bisa ditambahkan pewarna ya teman-teman. Ini saya tambahkan pewarna hijau 3 tetes, ini hijau tua. Kemudian aduk-aduk kembali. Nah, warnanya jadi seperti ini. Lanjut masak puding melon menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai pudingnya betul-betul mendidih. Nah teman-teman, kalau pudingnya udah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api.
Selanjutnya masukkan fruit acid. Ini fruit acid jangan di skip ya teman-teman, karena rasa buahnya itu akan semakin terasa dari fruit acidnya ini. Jadi ini menguatkan rasa buahnya. Kalau nggak pakai fruit acid nanti rasanya buahnya itu kayak ngambang gitu teman-teman. Lanjut, ini aduk-aduk sampai larut dan juga sampai buih-buih yang ada di permukaan puding melon ini juga nanti berkurang ya teman-teman. Lanjut, tuang puding melon ke dalam loyang atau cetakan. Ini saya pakai loyang seperti ini ya teman-teman. Kemudian biarkan puding melon hingga betul-betul set. Untuk puding melonnya ini udah betul-betul set ya teman-teman. Selanjutnya ini akan aku potong-potong seperti ini. Potongannya tidak terlalu besar tapi juga nggak terlalu kecil. Jadi dipotong sedang aja. Dan hasilnya itu kayak gini. Selanjutnya untuk puding melon ini disisihkan terlebih dahulu. Selanjutnya siapkan panci, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel plain. Ini beratnya 15 gram. Kemudian tambahkan 6 sendok makan gula pasir. Untuk gulanya ini disesuaikan dengan selera masing-masing ya teman-teman. Bisa ditambah atau bisa juga dikurangi. Selanjutnya tambahkan 3 saset kental manis. Kemudian tambahkan 1 liter air atau 1000 ml. Selanjutnya aduk-aduk. Pastikan tidak ada bahan-bahan yang mengendap di dasar panci. Masak puding susu sambil terus diaduk seperti ini. Gunakan api sedang saja. Ini diaduk-aduk terus sampai betul-betul mendidih. Jika pudingnya sudah betul-betul mendidih seperti ini, matikan api. Kemudian lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya berkurang. Juga buih-buih yang ada di permukaan ini berkurang ya teman-teman. Dan kemudian selanjutnya ini saya sisihkan terlebih dahulu. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup berukuran 100 ml seperti ini cup belimbing. Dan untuk puding melonnya tadi saya isikan kurang lebih 2 sendok makan ya teman-teman dalam 1 cupnya seperti ini. Untuk puding susunya ini kita tuangkan sampai merendam puding melonnya ya teman-teman. Sambil diaduk seperti ini supaya mengikat puding melonnya juga. Jadi ini dituang jangan panas-panas banget ya teman-teman. Tunggu sampai uap panasnya berkurang. Untuk sisa puding susunya ini disisihkan terlebih dahulu. Puding ini akan saya biarkan terlebih dahulu sampai setengah set ya teman-teman. Dan selanjutnya teman-teman, ini sisa pudingnya tadi sudah membeku seperti ini. Selanjutnya, jika puding sebelumnya sudah set, kita akan masak lagi dan kita cairkan lagi. Tambahkan 1 saset pop ice, ini saya pakai rasa melon. Kemudian ini dimasak menggunakan api sedang sambil diaduk-aduk seperti ini sampai mencair lagi ya teman-teman. Untuk warnanya, ini saya tambahkan lagi pewarna hijau muda 2 tetes. Kemudian diaduk-aduk lagi. Dan kalau sudah mendidih dan mencair seperti ini, matikan api, lanjut aduk-aduk sampai uap panasnya sedikit berkurang. Jadi selanjutnya tuang puding pop ice-nya di atasnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Selanjutnya, biarkan puding hingga betul-betul set. Siapkan panci agak besar, kemudian masukkan 1 saset Nutrijel rasa melon. Ini beratnya 15 gram, kemasan besar. Kemudian tambahkan 7 sendok makan gula pasir.
Selanjutnya aduk hingga tercampur supaya tidak menggumpal pada saat diberi cairan. Setelah tercampur seperti ini, tambahkan 1800 ml air. Aduk-aduk kembali. Selanjutnya, masak menggunakan api sedang sambil sesekali diaduk seperti ini sampai betul-betul mendidih. Kalau kita memasak puding, pastikan harus betul-betul sampai mendidih, supaya nanti hasilnya tidak mudah berair dan juga tidak mudah basi. Jadi teman-teman, banyak banget teman-teman yang komentar di resep-resep puding aku yang silky puding. Itu biasanya nanya, kok cairannya banyak banget sih gitu, nggak sesuai dengan takaran yang ada di kemasan. Nah, namanya silky puding itu puding sutra teman-teman. Jadi memang menggunakan cairan yang lebih banyak daripada biasanya. Jadi tidak sesuai dengan petunjuk kemasan. Kalau misalnya teman-teman beli puding sutra atau silky puding yang instan, itu malah teksturnya itu kayak air banget teman-teman. Jadi aku pernah beli silky puding taro, itu benar-benar padahal udah ngikutin petunjuk kemasan yang ada di silky puding taro, tapi itu benar-benar hasilnya kayak air banget. Nah, kalau ini sebenarnya ini masih set banget ya takarannya teman-teman. Dan aku setelah nyobain silky puding itu merasa kayak lebih enak gitu teman-teman dibandingkan dengan puding yang padat. Tapi sesuaikan juga dengan jenis pudingnya ya. Ada beberapa jenis puding yang memang biasanya itu lebih enak kalau dia padat. Tapi ada juga puding-puding yang lebih enak kalau misalnya teksturnya itu silky ya. Dan setelah betul-betul mendidih seperti ini, kecilkan apinya. Lalu masukkan 1 kaleng kental manis. Saya pakai Omela, ini beratnya 370 gram. Dan ini saya masukkan semuanya. Untuk sisa yang ada di dalam kaleng, ini aku tambahkan 50 ml air. Selanjutnya ini diaduk-aduk. Nah, ini tinggal dimasukin semuanya. Dan untuk warnanya, supaya warnanya itu lebih cerah, aku tambahkan pewarna hijau tua. Lalu ini dimasak kembali, dimasak sampai kental manisnya larut dan kembali mendidih, tapi mendidihnya itu nggak perlu sampai bludak-bludak banget. Untuk warnanya ini kalau misalnya dirasa masih kurang, teman-teman bisa tambahkan lagi. Jadi pakai secukupnya ya, sesuaikan dengan selera masing-masing untuk warnanya. Nah, ini aku udah cukup segini. Jadi kenapa kental manisnya ini aku masukkan di akhir, supaya kita itu nggak capek teman-teman ngaduknya. Karena kalau misalnya kental manisnya udah masuk dari awal, kita tuh nggak boleh berhenti ngaduk-ngaduk puding ini sampai mendidih. Karena kalau kita misalnya berhenti-berhenti ngaduknya, adonannya itu bisa pecah. Dan kalau adonannya pecah, nanti akan berpengaruh terhadap tekstur dan juga rasa. Kalau misalnya ada teman-teman yang nanya, boleh nggak kak kalau misalnya kental manisnya itu diganti pakai susu cair? Tentu boleh banget. Kalau misalnya mau pakai susu cair semuanya juga untuk cairannya, itu malah lebih bagus dan pastinya lebih aman untuk anak-anak. Atau bisa juga susu cair yang dimix dengan air. Untuk gulanya bisa disesuaikan lagi. Untuk yang aku buat ini, resepnya ini versi yang lebih ekonomis. Kalau pudingnya udah kembali mendidih kayak gini, matikan api. Lalu aduk-aduk sebentar sampai uap panasnya sedikit berkurang. Kalau uap panasnya sudah agak berkurang, masukkan fruit asidnya. Untuk fruit asid ini jangan di skip ya teman-teman.
Ini penting banget karena ini memperkuat rasa buahnya. Jadi kalau misalnya kita bikin puding dari Nutrijel ini yang varian rasa buah tanpa fruit acid itu rasanya itu nanti kayak ngambang gitu teman-teman. Aduk sampai fruit acidnya larut. Dan kemudian ini akan saya biarkan sampai uap panasnya betul-betul berkurang. Setelah beberapa saat di bagian permukaan ada kayak kulit kayak gini teman-teman. Nah ini tinggal ditarik kayak gini aja. Terus langsung bisa diambil. Ini karena pancinya gede jadi aku mau ambilnya pakai saringan aja. Nah kayak gini teman-teman tuh. Ini bikin permukaan pudingnya itu jadi nggak kinclong. Untuk mengemasnya saya menggunakan cup dengan ukuran 65 ml seperti ini. Selanjutnya pudingnya bisa kita langsung tuang ke dalam cup seperti ini. Ini saya tuang sampai di garis ya teman-teman. Salah satu tipsnya supaya bagian permukaannya tidak berbuih, jarak kita menuangkan antara gelas takarnya ini dengan cupnya itu jangan terlalu jauh. Jadi tidak menimbulkan buih seperti ini ya teman-teman. Puding melonnya semuanya udah aku tuangkan ke dalam cup, hasilnya 28 cup seperti ini. Dan kalau misalnya masih ada beberapa cup yang muncul gelembungan kayak gini teman-teman, ini bisa dipecahkan menggunakan tusuk gigi supaya permukaannya sama dengan yang lain. Ini hanya beberapa saja ya. Nah, semuanya udah mulus. Dan selanjutnya biarkan puding hingga betul-betul set dan dingin di suhu ruang baru diberi tutup. Puding melonnya udah betul-betul set di suhu ruang dan ini udah bisa dikasih tutup. Tapi sebelum ditutup mau aku cobain dulu supaya teman-teman juga bisa melihat seperti apa tekstur dari puding melon ini. Pas disendok ini lembut banget dan ini beneran silky banget. Masya Allah tuh teman-teman. Silky dan lembut banget. Langsung aja cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Lembut, melonnya berasa banget. Dan ini super seger banget. Recommended banget ya teman-teman. Nih teksturnya tuh kayak gini ya teman-teman. Jadi bukan air. Selamat mencoba ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.